Oke, halo guys, welcome back to Max Ihsan. Gimana kabar kalian guys di penghujung bulan akhir tahun 2023 ya guys ya. Sekarang kebetulan pas video ini dibikin itu sekitar tanggal 27 bulan Desember 2023 ya. Cukup lama sebenarnya saya nggak ngupload video itu cukup lama ya guys ya. Mungkin sekitar 1 tahun atau kurang dari 1 tahun mungkin. Dikarenakan ya saya lagi fokus di channel sebelah sama apa namanya kerjaan yang real juga ya guys ya. Jadi ya baru sekarang aja mungkin baru keburu bisa bikin konten lagi buat kalian dan mudah-mudahan bisa konsisten ya guys ya di tahun 2024 ngasih tutorial, informasi terbaru dan pokoknya tips dan trik tentang blogging ya guys ya. Oke, sebelumnya sebelum apa masuk ke videonya lebih dalam, saya mau minta maaf sebenarnya karena saya nggak bisa ngomong kenceng-kenceng ya. Jadi ini nggak dibuat-buat. Saya nggak bisa ngomong kenceng-kenceng ini di mic karena ini posisinya malam dan saya itu nge-record ini itu bukan di studio yang punya peredam suara ya guys ya. Jadi ini kedengar sama orang di luar, takutnya keganggu tetangga gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan suaranya agak kecil. Nah, nanti bakalan saya edit dikit lah supaya apa namanya soundnya itu lebih kedengar gitu ya. Oke guys, jadi dalam video kali ini mungkin saya akan mengulas sedikit aja tentang sedikit eh, update ya, update blog saya, blog Max Ihsan yang seperti kalian tahu beberapa waktu yang lalu sekitar bulan November 2022 itu terkena algoritma spam ya guys ya. Banyak blogger lain juga di seluruh dunia itu yang berkeluh kesah karena blognya itu ngedrop yang tadinya memiliki visitor sekitar 60.000 per hari itu ngedrop banget. Apalagi blognya Max Ihsan ya guys ya, blog hore-hore, eh, visitornya juga belum banyak. eh, Tiba-tiba kena algoritma spam waktu itu ya otomatis bikin males banget ya guys ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa karena ada kabar baik ya. Mungkin sekitar beberapa bulan ke belakang saya nggak tahu karena saya jujur nggak terlalu ngupdate atau ngelihat perkembangan di Google waktu itu. Tapi sekitar bulan November ya guys ya, bulan November, Oktober November. Nah saya mulai lagi apa namanya ngecek blog saya, terus gimana kinerjanya, kinerja indeksingnya. Ternyata apa namanya udah ada peningkatan yang jauh lebih baik ya guys ya. Oke, salah satu indikator bahwa blog saya atau blog teman-teman itu terkena apa namanya penalti algoritma spam itu adalah ketika saya tulis kata kunci Max Ihsan ya guys ya. Nah itu dia itu dulu yang nongol cuman ini doang guys. Nah sekarang nggak ada ini ya, nggak ada dashboard atau site link namanya ya. Jadi nggak ada site link sama sekali. Nah, sekitar bulan Oktober, November saya cek, nah ini mulai ada. Dan ternyata, oh sepertinya blog saya mulai pulih. Dan ternyata ketika saya cek di, apa namanya, eh, Google Search Console ya, ternyata ini ada peningkatan yang cukup signifikan ya guys ya. Nah ini di bulan 8 lah, sekitar bulan 8 karena bulan sebelumnya itu masih kurang. Nah ini trafiknya ya. Nah, ini sekitar bulan 8 saya mulai meningkat, meningkat sampai sekarang nih ada penurunan lalu stabil, stabil, stabil. Nah, kayak gini. Nah, kalau sekarang sih pasti semua website atau blog itu pasti bakalan agak sepi jujur. Karena kenapa ya musim liburan ya guys ya. Orang tuh lebih mau menikmati quality time, bukan handphone time, bukan laptop time seperti itu. Jadi bukan pengen nyari-nyari informasi di Google, bukan ya guys ya. Mereka pengen liburan. Tapi jangan jangan khawatir karena di bulan Januari sepertinya visitor bakalan kembali
bagus lagi ya guys ya. Nah, itu kabar baiknya ya guys ya. Nah, ada kabar yang kurang baiknya juga sebenarnya. Ini bukan masalah update sebenarnya ya. Ini hanya saja tentang masalah pengindekan ya guys ya. Jadi beberapa waktu ke belakang blognya Max Ihsan itu susah banget ngeindeks artikel. Jadi kebetulan di sini saya udah bikin artikelnya ya guys ya. Nah, ini dia cara atasi masalah di crawl saat ini tidak diindeks di Google Search Console ya guys ya. Oke, kita buka aja. Oke guys, jadi dalam artikel ini sebenarnya saya tuh sedikit curhat sama apa namanya mencari solusi juga, dan ternyata berhasil ya guys ya, berhasil. Meskipun nggak 100% berhasil, tapi lah kita taruh 70% ini berhasil ya guys ya. Oke, mungkin kalian bakalan pernah menemukan masalah bukan cara, masalah di crawl saat ini tidak diindeks ya guys ya. Di Google Search Console kita lihat di sini, mudah-mudahan saya nyimpen gambarnya. Nah, ini ya guys ya. Mungkin gambarnya agak kurang jelas buat kalian, tapi mohon maaf karena ini sengaja saya kompres biar ukurannya kecil ya guys ya. Oke. Nah, sekitar bulan Desember tanggal 5 saya bikin artikel ini ya. Dia mulai terdeteksi sama Google, sama botnya Google. Tapi dia susah banget ke indeks. Jujur guys. Jadi di sini, nah kalian bisa lihat ya, halaman halaman tidak diindeks, di crawl saat ini tidak diindeks, seperti itu. Ya ampun, susah banget ini buat saya jujur. Nah, ini ada juga kesalahan pengalihan. Nah, ini masih nanti berhubungan, dan nanti kita gali ya guys ya, dan saya akan bagikan tipsnya ya guys ya. Oke, ada indeks juga. Di sini saya udah apa namanya memberikan tipsnya ya. Nah, di sini. Oke. Nah, masalahnya adalah ternyata imbas dari masalah saat ini di crawl saat ini tidak diindeks itu ya. Ternyata mungkin, ini hanya mungkin ya guys ya, gara-gara peta situs ya guys ya. Nah, ini gara-gara sitemap. Oke guys, jadi kayak gini ya. Di sini kalian bisa lihat ya. Ini statusnya sukses, ini sukses. Tapi sebenarnya kalau kalian pengen tahu postingan ya yang ada di blog saya atau halaman, itu udah lebih dari 140 ya guys ya. Halaman yang ditemukan itu artinya halaman atau postingan ya guys ya. Itu udah lebih dari 300 mungkin guys, atau mungkin sekitar 300-an ya. Tapi di sini yang kebaca cuma 140. Dan kalau kalian lihat di sini ya guys ya. Nah, di sini di gambarnya peta situs. Nah, kalian perhatikan bagian ini, peta situs. Tidak ada peta situs perujuk yang terdeteksi. Nah, halaman perujuknya adalah atom.xml. Saya juga agak bingung sebenarnya. Kalian bingung? Saya juga bingung, soalnya kayak gini. Di sini saya memasukkan atom.xml, ya kan? Seperti ini. Tapi ini sebenarnya nggak kebaca guys. Kalau kalian nggak percaya nih, saya buka yang izane.eu.org ya guys ya. Ini peta sitemapnya, lihat, tidak dapat mengambil peta situs. Padahal udah diisi, ada postingan yang ke indeks, ada halaman juga ya guys ya. Tapi ini nggak nggak ada peta situs sama sekali. Dan saya juga bikin di sini di blog baru saya yang waktu itu ya. Ini blog percobaan, maaf, bukan blog baru, blog percobaan. Ternyata sama aja. Nah, untuk di saya mungkin karena sitemap ini di indeks udah cukup lama ya guys ya, sekitar tahun 2022. Jadi bacaannya tetap sukses, padahal terakhir saya update itu 7 Desember ya guys ya. Oke, sorry, saya minum dulu guys, agak seret. Nah, gitu ya. Nah, itu sedikit anehnya sih. Oke, sorry. Nah, itu agak sedikit anehnya itu di sana. Jadi peta situsnya tidak terdeteksi sama sekali, tapi di sini halaman perujuknya adalah atom.xml, dan di sininya blogspot guys.
Blogspot. Padahal eh, saya udah pakai domain my ID guys. Tapi kenapa yang ke detect sama Search Console itu adalah Blogspot gitu. Aneh-aneh aja ya. Tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa ya. Yang penting pada akhirnya artikel ini itu terindeks ya guys ya. Meskipun jujur agak lama. Biasanya dulu sebelum ada apa namanya masalah kayak gini nih, saya nggak pernah nemu masalah kayak gini. Jadi sekitar 2 jaman lah, 2 jaman udah ke indeks artikel baru. Sekarang itu mungkin paling cepat bisa sekitar 3 jam, 4 jam, 1 hari, dan paling lama bisa 1 atau 2 minggu. Saya pernah ngalamin guys ya. Artikel yang ini ya, artikel ini lama banget, bahkan sampai ke pernah dapetin ini nih, masalah kesalahan pengalihan. Oke, biar nggak terlalu panjang, kita langsung aja ke tipsnya ya guys ya. Oke, ke tipsnya kita cek ya. Nah, yang di sini cara atasi. Nah, kita salin dulu, lalu kita cek di sini ya guys ya. Di Search Console, apakah dia sudah terindeks atau belum? Oke, tunggu dulu bentar. Nah, oke, di sini udah checklist ya guys ya. Nah, di sini asalnya itu dia apa keterangannya di crawl saat ini tidak diindeks. Tapi bagaimana ini bisa jadi diindeks ya? Oke, saya jelaskan dulu di sini karena saya udah bikin artikelnya juga, jadi saya akan menjadikan artikel ini sebagai referensi ya guys ya. Oke, tips mengatasi masalah di crawl saat ini tidak diindeks. Oke, perhatikan kualitas konten. Saya nggak tahu ini berpengaruh 100% atau enggak, tapi mungkin kualitas konten juga perlu diperhatikan untuk saat ini. Karena gini guys, saat ini kalian itu saingan itu bukan cuman sama blogger penulis asli ya guys ya. Saat ini ada AI yang bisa bikin artikel secara instan. Oke. Tapi Google punya sistem tertentu yang mengetahui bahwa ini ditulis secara langsung atau ini ditulis sama AI. Google itu pasti udah punya gitu. Nah, jika kalian terkesan bikin apa namanya artikelnya salah-salah atau misalkan copy paste atau pakai spinner ya, tetap aja itu bakalan jadi masalah juga ya guys ya, dan ujung-ujungnya nggak ke indeks juga ya kan. Jadi satu, perhatikan kualitas konten. Nah ini ya, silahkan dibaca. Oke. Oke, yang kedua, analisa pengindekan halaman. Nah di sini ini wajib, kalian harus sering-sering apa namanya ngecek halaman kalian, eh, halaman kalian di Search Console. Misalkan ada yang de-index, apakah ada yang namanya pengalihan jadi error karena ada pengalihan, misalkan seperti itu. Nah, caranya kalau saya pribadi jujur, saya nggak tahu saya tulis di sini atau enggak ya. Kalau saya pribadi, dari 300 artikel, saya tuh apa namanya cek satu-satu di Search Console di sini. Ya guys ya, apakah dia masih checklist ke indeks, lalu saya cek juga di SERP apakah masih ada, masih nongol. Kalau misalkan link artikelnya kita copy paste di sini lalu dia nongol, itu aman. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kita ambil misalkan link ini lalu kita pastikan di sini lalu dia nggak nongol, nah itu ada masalah guys. Kalau nongol gini ya nggak masalah, tapi kalau misalkan nggak nongol kayak gini itu ada masalah dan otomatis harus diperbaiki. Biasanya di bagian notifikasi ini ada nih ya guys ya, ada notifikasi yang memberitahu bahwa ada masalah pengindekan atau apa. Jadi sering-sering aja ya guys ya, sering-sering aja lihat, menganalisa juga halaman pengindekannya ya guys ya. Kalau nggak salah di apa sih namanya, nah ini nih di halaman di sini kita cek aja. Nah ini 330 terindeks, kita coba lihat di sini 330 ya guys ya, mungkin sekitar 329. Nah ini karena ini belum ya guys ya, itu baru rencana dibikin. Nah, seperti itu ya. Nah di sini, nah ini yang tidak terindeks ya, hati-hati juga. Yang tidak terindeks itu bukan berarti harus diindeks juga ya guys ya. Oke, nah seperti ini guys ya, seperti ini.
validasi gagal. Nah, kita coba validasi lagi ya guys ya. Seperti gitu aja. Oke. Oke, next kita lanjut lagi ke pemecahan masalah atau tips dan triksnya ya guys ya. Nah, tiga, perhatikan arsitektur blog. Nah, blog arsitekturnya ini juga saya dapat referensi dari blog-blog yang lain, para blogger lain yang memang menekuni Search Console. Ternyata salah satunya penyebab masalah di crawl saat ini tidak diindeks itu adalah karena struktur blog yang tidak rapih atau tidak sesuai dengan keinginan Google, seperti itu. Jadi Google tuh nggak mau kalian bikin blog tuh asal-asalan gitu ya guys ya, minimal. Nah di sini kalau kalian perhatikan ada perubahan ya guys ya di blog saya. Dulu di sini ini topik ini ada di sebelah sini, tapi sekarang saya tambahin di sini about me. Saya pengen apa? Saya pengen Google tahu bahwa blog ini adalah dimiliki sama bener-bener sama orang ya guys ya. Jadi bukan AI, bukan dibikin sama AI seperti itu. Ya. Nah, kayak gitulah ya. Jadi silahkan rapihin aja lah blog kalian ya. Oke, yang keempat, hindari konten duplikat ya. Konten duplikat copy paste lah ya. Atau misalkan kalian spin artikel di website-website spinner seperti itulah ya. Hindarilah, bikin aja artikel gampang kok ya. Yakin lah kalau seorang kalau udah kalau udah mau terjun ke dunia blogging, saya yakin kalian udah pasti siap bikin artikel ori guys ya. Indeks ulang artikel ya. Nah ini indeks ulang URL. Nah jadi ketika kalian punya artikel yang susah banget di indeks ya guys ya, coba aja minta pengedekan lagi ke sini. Nah di sini ada minta pengedekan atau saya contohkan di sini. Kita misalkan klik ini ya. Nah ini misalkan cara mendaftar. Nah ini perhatikan baik-baik ya. Cara mendaftar program VIP Afkarma. Nah ini artikel dulu ini udah ke indeks, tapi tiba-tiba guys, tiba-tiba ini nggak ke indeks gara-gara gagal kesalahan pengalihan seperti ini. Nah ini nanti akan saya kasih tipsnya, tapi pertama kalian bisa minta pengindekan ulang ya guys ya. Terus aja dicoba sampai itu terindeks seperti itu. Tapi kalau masih gagal, tenang, nanti ada pemecahan masalahnya ya guys ya. Oke lanjut, tips mengatasi masalah gagal kesalahan pengalihan. Oh iya, ini ya barusan bakalan kita bahas ya guys ya, yang di sini. Kesalahan pengalihan. Nah, di sini juga ya. Kesalahan pengalihan. Dan ini cara mengatasinya. Satu, merubah URL bagian permalink. Nah, ini berhasil, guys ya. Ini berhasil saya lakukan. Salah satunya adalah yang ini, guys. Nah ini nih. Sorry, bukan cara. Oke. Nah, ini udah ke indeks ya, guys ya. Kalian perhatikan. Di sini judulnya adalah cara atasi di crawl saat ini tidak diindeks ya. Nah, ini judulnya, cara atasi masalah di crawl saat ini tidak diindeks. Saya waktu itu mengindeks dengan kayak gini. https maxihsan.my.id cara atasi di crawl saat ini tidak diindeks, seperti itu. Tapi dia mengalami masalah kesalahan pengalihan atau di crawl saat ini tidak diindeks. Nah, salah satu caranya adalah dengan merubah permalingnya menjadi berbeda. Nah, saya hilangkan kata caranya ya guys ya. Nah, misalkan saya contohkan di sini. Nah, asalnya ini seperti ini asalnya. Cara atasi di crawl saat ini tidak diindeks. Karena ini susah banget diindeks, maka saya hapus caranya. Seperti itu. Nah, baru ini. Tapi ngerubahnya di mana? Di sini, ya guys ya. Di sini. Kalian tinggal pergi ke sini, bagian kembalikan ke draft ya. Jadi kan contohnya nih, arti kata nanaunan dalam bahasa Sunda. Oke, kita klik dia jadi draft. Misalkan seperti itu ya. Oke, kita kembalikan dia ke draft. Nah, di bagian permaling nih guys ya, di sini. Nah, karena ini bukan di draft, otomatis ini tidak bisa diubah. Tapi kalau kalian kembalikan ini ke draft, maka ini bakalan bisa kita ubah ya guys ya. Contoh di sini https makisan.my.id arti kata nanaunan. Nah,
bisa bisa saya ubah menjadi arti nanaonan dalam bahasa Sunda, katanya dihilangkan seperti itu. Nah, lalu kita perbarui di sini, perbarui. Setelah perbarui, ambil linknya sama kalian, ya. Di refresh dulu tentunya, di refresh lalu klik kanan di sini, salin alamat link, lalu inspeksi lagi di sini, lalu minta pengindekan lagi di sini. Gitu. Tunggu aja ya guys ya. Apakah bakalan langsung ke indeks? Oh enggak guys ya. Jadi enggak secepat itu ya guys ya. Oke, sorry bentar ya. Baterai laptop baterai laptop udah mau habis guys, lupa nggak dicas ya. Oke sebentar, aduh jatuh. Sorry guys ya, kalau kalian denger suara anak kecil itu anak saya ya guys ya. Iya, iya saya. Iya bentar ya, ayahnya lagi bikin konten dulu ya guys ya. Ya guys ya, sayang ya. Iya, sebentar. Ayahnya lagi bikin konten dulu ya. Ini ayah lagi nge-record loh. Oke guys, oke kita lanjut lagi. Ini masih nge-record ya. Oke ini masih nge-record. Nah sampai mana tadi? Saya lupa guys. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa kita lanjut. Nah kita lanjut lagi. Oke, tadi sampai sini. Nah, melakukan redirect 404 ya. Di sini di blog saya pernah bikin cara redirect, ya guys ya. Tapi sebenarnya saya kemarin pernah nggak redirect yang ini. Ini nggak di redirect sama sekali. Jadi otomatis yang terbaca sama Google itu yang ini ya guys ya. Nanti ada versi Kanosis kalau nggak salah ya. Kanosis yang dinyatakan pengguna sama Kanosis yang dinyatakan Google. Nah, nanti Google itu nyari yang paling relevan sama keinginan Google ya guys ya. Jadi nanti yang ini yang diindeks seperti itu ya. Oke, kesimpulannya itu cara mengatasi masalah di crawl saat itu. Nah, oke, intinya kayak gini. Dari kesimpulan di artikel ini adalah Google memiliki hak prerogatif dalam menentukan mana konten yang ingin mereka indeks. Namun setidaknya jika kita mengikuti pedoman dalam membuat konten berkualitas dan membuat arsitektur yang baik pada blog kita, sehingga strukturnya membuat bot Google mudah dalam melakukan crawl pada halaman yang terdapat di blog kita, maka kemungkinan konten kita untuk terindeks mesin pencari semakin besar. Nah, seperti itu. Jadi intinya berapa kali pun, berapa ratus kali pun kalian ngeindeks ya guys ya. Kalau misalkan kata Google enggak, ya tetap enggak. Seperti itu. Mampus. Kebayang tuh kalian ngindeks 100 kali tuh artikel nggak ke indeks. Ternyata masalahnya bukan di indeksinya ya guys ya. Ternyata kontennya yang jelek, yang kelihatan dan ketahuan sama Google kalau itu hasil kopas, kalau itu hasil ngespin ya, kayak gitu. Terus gimana bang cara cara bedain artikel ori sama yang enggak ori, karena kan kata-katanya itu juga sama ya guys ya, tulisannya juga sama itu, nggak ada yang otentik seperti itu. Ya, kalian bisa bikin otentik guys, kalian bisa bikin otentik dengan memberi gambar, sumber sumber gambar ya guys ya, seperti ini kan nggak ada di Google sebelumnya ya. Jadi nggak ada di Google sebelumnya. Google ngebaca ini, Google tahu bahwa ini adalah gambar pendukung baru di dalam blog kita ya guys ya. Otomatis mereka mau indeks seperti itu guys ya. Oke, paham ya. Oke guys, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian aja mungkin ya, semoga membantu. Ini juga sebagai video salam pembuka sebenarnya di penghujung akhir tahun 2023. Dan doakan saya tetap sehat, panjang umur, dan eh, murah rezekinya biar bisa tetap konten di Max Ihsan ya guys ya, dan terus memberikan ilmu blogging serta hal-hal menarik lainnya ya yang bermanfaat untuk kalian ya guys ya. Oke, saya Max Ihsan izin log out ya guys ya. Semoga sukses, salam blogger.